Jangan baper, akui saja Anda tidak bisa buktikan Allah itu ada. Jangan dibawa perasaan Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Buktikan bahwa Allahmu ada. Ini lalu mereka itu, para Tritunggal sama Mukalab ini kan guru satu ilmu. Pakai cara-cara Tritunggal. Ada seorang bertanya, buktikan Allahmu, Allah itu ada. Lalu PDT Tritunggal ngomong gini, oke, kamu maju ke depan. Kenapa? Buktikan kalau kamu punya otak. Kalau Pak Pendeta nggak bisa buktikan Allah itu ada, berarti Allah itu tidak pernah ada. Ya sudah, kamu buktikan kamu punya otak nggak? Punya di kepala sini, Pak. Buktinya mana? Tapi ada, walaupun saya nggak bisa buktikan, tapi ada. Nah, sama. Karena kamu nggak bisa buktikan otakmu ada, berarti kamu nggak punya otak. Lalu semua jemaat ketawa. Ini Tritunggal sama Mukalab sama ilmunya. Dia pakai cara itu juga ketika ditanya, buktikan Allahmu ada. Mbok pakai ayat Alkitab. Di Alkitab ada. Pertama, Roma 1 ayat 19 dan 20. Ya, Anda tidak bisa berdalih bahwa Allah itu bisa dibuktikan, keberadaan Allah itu bisa dibuktikan melalui kuasa dan karyanya. Apa itu karyanya? Ada pohon bagus, ada bunga bagus, ada burung bagus, itu burungnya bagus, ada hujan, ada geledek, ada petir, kok ada hewan bisa mati, ada hewan bisa lahir. Itu sudah membuktikan bahwa Allah itu ada. Roma 1 ayat 19-20 pakai ayat. Jangan pakai guyonan yang itu ya. Yang penting kan jemaat pada ketawa, Pak. Itu khas banget Tritunggal, penyembah Bapa ya. Bapak iblis. Ya. Jadi pertama kalau Anda ditanya ya, buktikan bahwa Allahmu ada. Pakai ayat Roma 1 19 20. Ya, kemudian yang kedua, penyataan Allah, God appearing, the appearing of God. Titus 2 ayat 13. Pakailah ayat itu. Titus 2 ayat 13, the appearing of God, dilanjut dengan Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia, penyataan the appearing of God, great God. Ya, Allah yang tidak nyata bisa melakukan penyataan jadi manusia. Itu yang kedua. Jadi jangan dibawa baper, jangan baper, dibawa perasaan ya toh. Allah kok jadi manusia? Lah karena Allahmu nggak bisa jadi manusia ya kamu mengolok-olok Allah jadi manusia. Padahal ini ayat Alkitab. Ya. Ketiga adalah dikatakan langsung oleh Allah. Aku Allah. Aku Tuhan Allah. Aku Alfa Omega. Siapa itu? Aku Yesus. Loh, jelas toh? Yesus sendiri berkata, aku Allah. Wahyu 1 ayat Wahyu 6 ayat Wahyu 21 ayat 7. Kisah 10 ayat 15. Aku Allah. Aku Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 22 ayat 13. Aku Yesus. Nah, jadi Allah sendiri yang berkata. Itu bukti bahwa Allah itu ada. Jangan katanya. Katanya dia itu Allah. Katanya dia itu maha kuasa. Itu kan katanya. Ya. Bapa maha kuasa. Itu katanya. Katanya. Bapa itu Alfa Omega. Katanya. Bapa itu Tuhan dan Allah. Katanya. Tritunggal itu maha kuasa. Katanya. Tapi Yesus berkata, aku Yesus, aku maha kuasa, aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Aku semua. Yesus nggak pernah aku Bapa, nggak pernah. Ya. Dengan tiga itu, jangan dibawa baper kalau Anda ditanya buktikan kalau Allahmu ada. Akui saja, memang Anda nggak bisa membuktikan bahwa Allahmu ada. Clear toh? Terus diakui saja.
Jangan baper ya, dibawa perasaan. Lalu pakai teori-teori Tritunggal sama Mukalla persis ini sama, ini satu guru satu ilmu. Itu untuk urusan membuktikan Allah itu ada. Salah satu guyonannya yaitu, kalau tidak bisa membuktikan, Pak Pendeta nggak bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, berarti Allah itu memang tidak ada. Lalu dijawab oleh pendetanya, kamu kalau tidak bisa membuktikan otakmu ada, nggak mungkin dong dibelah ininya. Ya, berarti kamu tidak punya otak. Lalu semua jemaat ketawa, dipikirnya lucu gitu ya, logis gitu ya. Padahal ayat Alkitab ada. Ingat, kalau Anda ditanya, buktikan Allahmu memang ada, maka ayatnya adalah Roma 1 ayat 19 dan 20. Kemudian Titus 2 ayat 13, the appearing of great God. Penyataan Yohanes 1 ayat 14, boleh juga memakai Yesaya 43:10. Kemudian yang ketiga, dikatakan langsung oleh Allah. Ya, aku Allah, Wahyu 21 ayat 7, Kisah 10:15. Aku Tuhan Allah, Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Aku yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Siapakah sih dari tadi ngomong aku melulu, aku melulu? Aku Yesus. Allah itu punya nama, ya. Ya, Allahmu punya nama enggak? Enggak, Pak. Makanya enggak bisa dibuktikan. Kalau punya nama bisa. Aku Yesus, tuh. Ya. Clear ya. Ya, di luar sana terjadi olok-olok gara-gara itu. Ya, ketika Anda disuruh membuktikan mana Allahmu ada, bingung dia. Ya, padahal ayat Alkitab ada. Tanya ke HTD 1 menit. Ini nanti saya tayangkan di YouTube saja, jadi saya agak panjang ya. Ya, oke, ini 7 menit lebih. Oke, itu bicara tentang buktikan Allahmu ada. Saya sambung sekarang. Buktikan bahwa Alkitabmu tidak palsu ya. Mereka selalu memakai dua trik. Yang trik pertama, Alkitabmu palsu. Trik kedua, Alkitabmu salah terjemahan. Salah terjemahan itu termasuk di dalamnya ayat sisipan katanya. Nah, ini Mukalab tukang ayat sisipan dan tukang salah terjemahan itu orangnya itu saja. Orangnya itu saja. Ini ayat salah sisipan. Pertanyaannya, yang kamu pakai untuk justifikasi, ini ayat sisipan itu Alkitabmu itu di situ Yesus sebagai apa? Oh, Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Ya wes buang. Yang kamu bilang ini disisipkan Pak, ini buang, bakar. Itu kitab-kitab dari Bapak Gereja yang dikanonisasi oleh Bapak Gereja. Ya, pokoknya yang Anda pakai pembanding, ya di situ kan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Alfa Omega, bukan Maha Kuasa. Ya, buang. Kalau mau pembandingnya pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang di bahasa Inggris ada, di bahasa ini enggak. Tidak masalah, tidak mempengaruhi secara esensial, ya. Tidak mempengaruhi itu. Tanda kurung, Pak. Kenapa Anda masalahin tanda kurung? Banyak tanda seru, banyak tanda tanya, ada tanda titik-titik juga. Ya, itu kan memang dasarnya Anda cuma pengen jelek-jelekin toh. Ya. Ingat ya, Pak, ya. Kalau mau membandingkan Alkitab pakailah bahasa Inggris. Ya, yang bahasa aslinya kemana, Pak? Di surga. Kitab suci itu harus disimpan di surga. Namanya kitab suci di jagat raya itu pasti cuma ada satu yang disimpan di surga. Kitab suci itu harus disimpan di surga. Yang beredar di sini diizinkan oleh Allah terjemahan dalam bahasa Inggris, kan sekarang lingua franca bahasa Inggris. Ya, sesimpel itu, sesimpel itu. Ya, jadi 2 poin ini ya, karena saya tayanginnya di YouTube aja nih, ya, rada panjang ya. Masih terjadi seperti itu di luar sana, itu sesuatu yang menurut saya sangat dangkal banget. Ya, cuman bilang ini ayat sisipan, dasarnya dari mana? Nih dari kitab ini, buang, bakar. Itu bukan Alkitab, itu dari bapak-bapak gereja, buang. Ini dari ini, Pak, dari Codex Sinaiticus, LXX ya, LXX apa itu, Septuaginta kok tahun 520. Wes buang, ngendul, buang, bakar itu. Jangan kamu bandingkan dengan Alkitabnya Kristen. Saya sudah ngomong bandingkan dengan bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris versi
para bangsawan yang disebut King James Version atau versi masyarakat umum yang disebut Basic British English BBE, atau oleh para anak-anak milenial yang disebut New English Translation. Sarser itu, sarser dikit-dikit tapi tidak mengubah benang merah, enggak. Di situ Yesus tetap Tuhan, tetap Allah, tetap Alfa Omega, tetap Maha Kuasa, Juru Selamat, sebelum segala abad selama-lamanya. Jadi kalau kamu membandingkan Alkitab, cek dulu yang kamu jadikan pembanding. Di situ Yesus jadi apa? Yesus malah nggak ada, Pak. Ya sudah, buangan. Ya memalukan itu. Ya orangnya itu saja yang tukang bandingin Alkitab yang ilmunya cuman ilmu sangat rendah ya toh. Sisipan, salah terjemahan, 40% salah terjemahan, sisipan. Yang kamu pakai dasar apa? Ini kitab dasarmu itu Yesus apa di situ? Wah, Yesus nggak jadi apa-apa. Buang, bakaran itu. Kalau berani pakai bahasa Inggris, berani nggak? Di seluruh jagat raya, standar Alkitab itu yang pakai bahasa Inggris. Ya, diterjemahkan ke masing-masing negara. Di situ kontennya sama. Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Itu baru Alkitab yang asli. Kemana Pak? Yang Ibrani sama Yunani di surga. Wahyu 11:19. Jamin. Itu Alkitab Kristen itu. Kitab suci itu. Kitab suci di Jakarta Raya ini pasti cuma ada satu. Dibuktikan nanti Wahyu 20 ayat 12. Ya, Anda boleh saja mengklaim sekarang, boleh. Itu hak Anda. Ya, mengklaim kitabku juga kitab suci. Nanti dibuktikan di hadapan siapa? Yesus. Sebagai hakim adil hari kiamat. Ternyata yang Anda klaim sebagai kitab kami juga kitab suci, nanti apa kata Yesus? Ternyata kitab saja, nggak pakai suci. Nah, ya akan terbukti nanti. Ada ayatnya, ada Wahyu 20:12. Ya, orang yang selalu berkoar-koar Alkitab dipalsukan, Alkitab itu ayat sisipan, Alkitab itu 40% salah terjemahan, orangnya itu saja. Saya sudah ngomong bakaran. Sampai saya memakai bahasa Jerman, obongen itu. Ya, Anda bandingkan dengan Alkitab yang di sana Yesusnya nothing, nggak jadi apa-apa. Sementara Alkitab Kristen Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Ayo bandingin. Kalau bandingin pakai bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris iya, Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Bandingin dengan yang di surga, boleh, tapi sekarang masih di surga. Nanti tunggu masa 1000 tahun baru diturunkan lagi ke bumi. Tahun 4965 tuh. Ini nggak kaleng-kaleng ini ya. Very clear Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Tadi kalau Anda ditanya buktikan Allahmu ada, jangan baper ya, akui saja. Ya memang kami nggak bisa membuktikan, tapi kami yakinin Allah kami ada. Itu jauh lebih baik daripada Anda mengatakan, untuk apa Allah jadi manusia? Untuk apa Allah menyatakan penyataan Allah menjadi manusia? Yaitu untuk membuktikan bahwa dia ada. Tapi kami nggak perlu, ya silahkan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan dengan cara itu, silahkan Anda imani saja. Tapi Anda jangan menyalahkan Allah yang bisa membuktikan diri. Kalau Allahnya orang Kristen bisa dibuktikan. Ya. Bisa dibuktikan. Demikian pula soal Alkitab. Sudahlah, wong orangnya itu saja. Mbok cari kerjaan lain gitu loh. Ya. Dari dulu cuman mengatakan ini ayat sisipan karena ada tanda kurung, lah tanda titik-titik, tanda tanya, tanda seru, tanda titik 2, huruf merah, huruf hitam, huruf besar, huruf kecil, kalian nggak masalahin. Yang penting tanda kurung, Pak. Ya, rendah sekali ilmumu ya. Alkitab itu 40% salah terjemahan, dari dulu itu modalmu. Aku udah bilang, obongan itu, bakaran itu kitab yang kamu pakai standar itu, standar pembanding itu. Itu yang disebut kitab-kitab Bapak Gereja yang dikanonisasi oleh Bapak Gereja. Itu bukan Alkitabnya Kristen. Ya. Alkitabnya Kristen itu Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25, Wahyu 1 ayat 8. Kalau tidak begitu, buang aja itu. Itu bukan Alkitab Kristen, itu Alkitab ya entah berantah lah begitu.
Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Allahu Ahad wa Rabbani wa Al-Mungid, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Haleluya. Amin.